Oke, sehat selalu ya, tetap jaga kondisi, tetap di rumah aja, dan tetap beraktivitas seperti kita saat ini. Baik. Terima kasih sudah hadir di diskusinya kita. Kita di sini akan bahas tentang video kita, yang dimana kita harus ambil temanya ini apa dulu, terus tema baru isi, lalu isi baru nanti kesimpulan. Untuk itu kita tentukan dulu temanya apa, setelah itu baru kita bahas tentang isi. Jadi di sini kan kita mau ambil tema tentang suku bunga. Nah, jadi ini yang pernah kita buat kayak gitu. Kan kita sudah ada bahas tentang suku bunga. Dan dimana referensinya itu juga sudah bagus kalau aku baca. Jadi itu pakai kalau misalnya kita ambil isinya tuh kayak kemarin tentang sejarah hubungan, terus geografi dan demografisnya hubungan. Itu ada ini, terus ada kesehariannya suku bunga seperti apa, mata pencariannya. Kalau misalnya ada masalah yang lain, apa-apa. Jadi silakan teman-teman berikan pendapat. Bagaimana? Setuju. Dari penting dikaitkan dengan pendidikan di sekarang ya. Oke. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan sekarang tuh kayak apa sih kesimpulannya ini kan kayak seni tari. Ya, untuk itu saya tutup diskusi kita. Jika ingin keluar silakan, jika tidak ya enggak apa-apa, enggak apa juga bentar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang suku bulungan. Kata bulungan berasal dari kata bulu tengon, yang artinya bambu betulan. Karena adanya perubahan dialek bahasa Melayu, maka berubah menjadi bulungan. Dari sebuah bambu, itulah terlahir seorang pemimpin yang diberi nama Jawiru. Dan dalam perjalanan sejarah, keturunan lahirlah Kesultanan Bulungan. Jadi itu adalah sejarah dari suku Bulungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang keadaan geografis dan demografis di wilayah Bulungan. Oke, keadaan geografis di wilayah Bulungan adalah memiliki 7 aliran sungai induk, 15 gunung, dan 201 pulau besar dan kecil. Pulau terbesar adalah Pulau Mandul yang sebesar 38.737.413.000 hektar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadaan demografis. Jadi, jumlah penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Tanjung Selor berjumlah 30.486 jiwa. Dengan 6.555 kartu keluarga meliputi 16.139 jiwa laki-laki dan perempuan mencapai 14.347 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 28.806 jiwa per kilometer persegi. Dan tingkat rata-rata penduduk di Bulungan adalah penduduk atau keluarga sebesar 4.605 jiwa. Dan yang selanjutnya adalah rumah adat suku Bulungan. Gaya arsitektur rumah adat suku Bulungan terlihat sangat mewah dengan pengaruh gaya arsitektur bangunan pada masa penjajahan Belanda atau gaya arsitektur kolonial. Namun, tetap disesuaikan dengan kearifan lokal. Dekorasi rumahnya dihiasi oleh ukiran bergambar bunga atau tumbuh-tumbuhan khas wilayah tropis. Selain itu, pada atapnya juga terdapat ornamen berbentuk tanduk yang mewakili kebudayaan masyarakat Kalimantan Utara. Rumah adat suku Bulungan lebih berfungsi sebagai balai adat, tempat pertemuan untuk melakukan beberapa acara. Nah, jadi itu dia rumah adat suku Bulungan. Dan yang selanjutnya adalah teknologi dan peralatan hidup suku Bulungan itu sendiri adalah teknologi pertanian. Teknologi pertanian yang digunakan adalah traktor tangan. Fungsi dari traktor tangan ini adalah untuk membajak sawah sebelum ditanami padi. Dan ada juga golok. Dan golok ini gunanya untuk mengupas kelapa, memotong rumput, dan masih banyak lagi kegunaannya. Kemudian ada kebudayaan dan upacara adat Bulungan. Di antaranya ada birau. Birau dalam bahasa Bulungan artinya pesta besar. Jadi pesta ini memang sangat meriah sekali dirayakan oleh warga suku Bulungan. Nah, meskipun pada awalnya perayaan birau ini hanya dilakukan pada masa Kesultanan Bulungan dalam rangka
syukuran hitanan anak-anak raja. Nah, kemudian ada Lampi Sampot. Lampi Sampot merupakan upacara adat suku Bulungan yang dikenal dengan nama naik ayun. Nah, diadakannya upacara ini ketika anak sudah berusia 1 bulan hingga ia mampu membalikkan badannya sendiri. Dan diadakannya upacara adat ini yaitu menurut ajaran Islam berupa ibadah akikah. Kemudian ada bahasa Bulungan. Bahasa Bulungan merupakan bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia merupakan bahasa yang tidak mempunyai sejarah panjang dalam bentuk tertulis, sehingga upaya untuk mengkonstruksikan bentuk-bentuk bahasa yang lebih awal akan menjadi lebih sulit. Jadi itulah kebudayaan dan bahasa suku Bulungan. Oke, kita akan membahas mengenai kesenian Bulungan, yaitu seni tari. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya suku Bulungan. Bahkan dapat dikatakan seni tari merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya Kesultanan suku Bulungan itu sendiri. Maka tak heran jika seni tari tradisional Bulungan memiliki banyak sekali ragamnya, salah satunya adalah tari istana dan tradisional. Tari istana itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tari Jugit Paman dan tari Jugit Demari. Keduanya merupakan tarian yang sakral walaupun sekilas nampaknya sama. Oke, kemudian ada tari tradisional atau tari rakyat yang banyak sekali ragamnya. Salah satunya adalah tari Lunde, tari Mance, dan tari Bagut. Kemudian kita akan beralih kepada batik. Jadi batik yang sangat khas dari Bulungan adalah batik Bultia yang memiliki perpaduan ornamen dari 3 suku, yaitu suku Bulungan, suku Tibu, dan suku Tebu. Yang beralih pada pakaian adat dari suku Bulungan itu sendiri. Bulungan merupakan suku yang menarik dipelajari, apalagi dengan pakaian adatnya. Pakaian adat Bulungan memiliki warna dasar kuning yang melambangkan suku Bulungan itu sendiri, sehingga warna tersebut sangat khas bagi suku. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan. Bahkan dapat dikatakan seni tari merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya Kesultanan dan masyarakat Bulungan. Untuk pendidikan sekarang, bahwa sebagai generasi muda kita harus menjaga dan melestarikan kebudayaan tersebut untuk memperkuat nasionalisme serta dapat memperkuat solidaritas dan ras bersatu. Dan untuk pendidikan di masa depan, bahwa memasukkan muatan lokal berupa kesenian tari agar kebudayaan milik Indonesia tidak tergerus oleh budaya dari luar atau budaya asing, sekaligus melestarikan budaya sendiri.